Perkenalkan, nama saya Markus Mudakondo dari kampus Tikim Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, kelas reguler 2B. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Psikologi Kesehatan Emosi pada Manusia. Kita langsung aja di pembahasan. Yang pertama, definisi emosi. Yang kedua, fungsi emosi. Ketiga, teori-teori tentang emosi. Yang keempat, perkembangan emosi. Yang kelima, gangguan emosi. Yang keenam, macam-macam emosi. Definisi emosi. William James dalam VG 1995, kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Crown and Crown 1962, suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment, penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Jalaluddin Rahmat 1994 memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, situasi sekitar kita. Watson, 3 emosi dasar manusia. Yang pertama, fear, berkembang menjadi anxiety, cemas. Kedua, rage, berkembang menjadi anger, marah. Love, menjadi simpati. Distrust, 6 emosi dasar manusia. Dasar ingin, keinginan, hate, benci, order, kagum, sorrow, kesedihan, love, cinta, joy, kegembiraan. Empat fungsi emosi. Coleman M. Hamen 1974. Yang pertama, messenger, pembawa informasi. Information resources, sumber informasi. Yang ketiga, energizer, pembangkit energi. Yang keempat, pembawa pesan. Teori-teori tentang emosi. Teori emosi, 2 faktor skepter, sinyal, reaksi fisiologi dapat saja sama. Jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi timbul akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut, membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Teori emosi James Range. Emosi jadi setelah kejadiannya reaksi psikologi. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari ular. Contoh, takut pada harimau. Respon dipersepsikan, timbul rasa takut. Rasa takut dipelajari. Contoh, orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena tertawa.
Teori emergensi canon emosi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologi, jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisasi dalam situasi perubahan darurat. Perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Perkembangan bertingkat yang paling rumit. Contoh, anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur: stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Ilustrasi seorang bayi dewasa baru lahir menangis 3 bulan rasa senang dan penuh gembira, 5 bulan marah dan benci, 7 bulan perasaan takut, semakin besar kemudian untuk belajar. Perkembangan emosinya semakin rumit ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Gangguan emosional. Teori lingkungan Russell 1993. Penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contoh, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik. Kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Tetap teori ini mengabaikan aspek dari individunya, reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Gangguan emosional. Teori efektif perasaan bahwa sadar seseorang menentukan emosinya. Perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar di dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke dalam sadar, tampil ke permukaan. Masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya, tanpa disadarinya. Gangguan emosional. Albert Ellis 1962. Masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional, disadari atau tidak disadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, penggunaan logika yang ketat, kemudian diperlihatkan, diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berpikir, berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Yang bikin tegang bermasalah itu adalah
pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi meliputi 3 langkah. Memperlihatkan kepada si anak tanggapan-tanggapan yang salah, menunjukkan lewat nalar, dinasehati dengan sikap yang bekerja sama. Macam-macam emosi. Takut mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar kepada ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Cara mengatasi rasa takut: ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan pada kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan kepribadian dan keberanian. Marah pada anak kecil terjatuh diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ia dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Macam-macam emosi. 3. Cinta. Apakah itu cinta? Buku The Art of Loving, arrived from 1983, sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi diatasi itu semua ada kebutuhan biologis. Cinta, teori cinta dari Sternberg, Regular Theory of Love. 3 komponen cinta. Yang pertama, intimate, elemen emosi sampai saling terbuka, hubungan yang hangat, percaya. Yang kedua, passion, elemen motivasi sampai disadari dorongan dari dalam, mengubah rangsang fisiologis keinginan seksual. 3. Komitmen, elemen kognitif sampai keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Oke, terima kasih dari materi saya. Semoga bermanfaat.